Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong. Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka, kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini ada program yang sangat khusus karena saya diminta oleh banyak orang untuk memberi tanggapan dari seorang peramal atau paranormal, whatever biasa disebut. Saya kurang begitu mendalami, tetapi saya dapat beberapa link-link video dari YouTube yang saya mau berbagi sedikit. Program ini bukan untuk saling menyerang, saling menyatakan kesalahan, bukan. Tapi program ini adalah program yang perlu untuk saling membangun demi Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila yang hukum pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya mulai dengan Imamat pasal 11 ayat 26 bagian B. Dikatakan janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, ramalan, baik ramalan nasib, ramalan tentang hari depan, ramalan-ramalan garis tangan, ramalan-ramalan kehidupan, kata Alkitab itu adalah telaah dan tenung. Itu dipercaya sebagai bagian dari kerja kuasa kegelapan. Jadi Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kelihatannya begini, oh kelihatannya membantu, kelihatannya oh menolong. Tetapi itulah cara kerja iblis. Iblis itu senang show of force. Iblis itu tidak maha tahu, tapi senang untuk menunjukkan dirinya kayak tahu. Supaya apa? Supaya manusia terbelenggu. Makanya Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi yang pertama dia curi perhatian kita dulu supaya kita kagum. Oh kok dia tahu ya gitu. Nah saya mau sudah menyaksikan dulu link YouTube berikut ini dari seorang yang mungkin disebut peramal atau paranormal whatever. Saya nggak terlalu mengenalnya, yaitu Mbak Yu. Dikenalnya sebagai istilah Mbak Yu yang meramalkan bahwa antara akhir Desember sampai Juli akan ada pesawat yang jatuh. Dan jelas dikatakan ada merahnya, ada birunya. Dan kemudian betul pesawat Sriwijaya, dengan segala hormat dan sedih saya dan juga simpati saya dan rasa empati saya mendoakan buat keluarga yang ditinggalkan. Tetapi Mbak Yu ini meramalkan dan kemudian terjadi. Ini kira-kira ramalannya. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli. Dari mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan kalau itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, rezeki juga aman, tidak terjadi apapun itu ya. Amin. Nah, sebagian saudara mungkin berpikir gini, wah ini berarti orang sakti, ramalan yang tepat. Saya tidak memberi tanggapan apakah beliau orang sakti atau tidak. Tetapi izinkan saya menjelaskan dalam pemandangan iman Kristen, kenapa ramalan bisa terjadi. Karena ramalan kemudian menarik energi negatif dari orang-orang. Karena iblis
senang dengan kehancuran, kecelakaan, dan kematian. Iblis senang meminta darah. Dan kutuk darah ini, itu yang dibutuhkan oleh iblis. Cara kerjanya, dia menyerap energi negatif dari orang untuk mempercayai ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Dan kemudian akan terjadi. Dan setelah itu akan menciptakan hal-hal lain. Kemudian, ada juga ramalan yang saya juga nggak tahu apakah ini sebelum atau sesudahnya, yaitu tentang akan adanya penjarahan, kerusuhan, dan juga pergantian kepemimpinan nasional. Ini dia. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Ya, saya tidak menanggapi yang pertama, tapi kalau ditanyakan bagaimana pandangan iman Kristen, sederhana. Orang-orang ini akhirnya menyerap, atau pandangan-pandangan ini menyerap energi-energi negatif dari orang, sehingga akhirnya apa yang dikatakan, kan Alkitab bilang, apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan, itu yang menimpa engkau. Jadi ketika manusia terserap energi negatifnya untuk mempercayai, untuk meyakini, dan itu terjadi. Nah, hal yang sama yang mau dibuat dengan ramalan ini. Untuk ini saya katakan ini ramalan berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.